Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sriani Bruginting. Saya merupakan salah satu guru ekonomi di SMA Negeri 1 Estempul. Pada pagi hari ini, saya akan masuk di kelas 11 Prebikim 2 dengan menjelaskan konsep pengangguran. Mari kita ikuti videonya. Selamat pagi semuanya. Semua baik? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Siapa yang buat doa aku? Rusdianta, silakan nak. Mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing berdoa dulu. Pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang konsep pengangguran. Apa materi kita? Konsep pengangguran. Gambar yang di depan. Gambar apa tadi? Kania, apa nak? Gambar pengangguran. Iya, gambar pengangguran. Kenapa kalian katakan ini adalah salah satu gambar dari pengangguran? Karena dia seperti kayak stres karena nggak ada kerjaan. Iya, kita nampak ya dari gambar yang di depan ini adalah orang yang sedang mendapatkan pekerjaan. Karena di setiap negara, khususnya negara berkembang, salah satu masalahnya yaitu tentang pengangguran, ya, itu dia. Nah, jadi si pengangguran ini adalah apa yang dimaksud dengan pengangguran? Oke, ditafsir. Pengangguran adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali atau orang yang tidak bekerja yang sedang mencari pekerjaan. Iya, tepuk tangan. Angkatan kerja yang sama sekali tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Itulah pengertian dari pengangguran. Nah, siapa yang suka melihat gambar? Angkat tangannya. Yang suka nanti melihat gambar di sebelah kiri Ibu. Yang suka membaca di barisan kedua, dan yang suka nanti melihat video nanti barisan 3 dan 4. Sudah dibagi kelompoknya, Nakku? Sudah. Kalau sudah, Ibu akan membagikan dari kinestetik atau yang mengamati dari gambar. Ini dia pengamatannya. Coba kalian amati gambar yang ada di depan kalian. Nah, ini adalah kelompok auditori ya, yang mengamati sebuah jurnal yang sudah Ibu persiapkan. Lebih banyak yang suka melihat dari video, ya kan? Atau bisa dikatakan sebagai audio visual. Nah, selebihnya yang kinestetik, kalian bisa sekarang mengamati gambar kalian, dan audio teori juga bisa membaca jurnal yang sudah Ibu siapkan. Nah, kami yang 2 baris akan melihat video yang Ibu tampilkan di depan. Adalah orang yang sedang mencari pekerjaan, dan yang ketiga, pengangguran adalah orang yang sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Berikutnya, kita juga harus tahu definisi dari tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan. Sebaliknya, jika tingkat pengangguran rendah, maka hal tersebut sangat baik untuk pertumbuhan ekonomi karena Nah, sekarang Ibu akan memanggil salah satu kelompok yang sudah mengamati dari gambar yang sudah Ibu berikan. Siapa yang bisa aku mempresentasikannya ke depan? Oke, Kania, silahkan aku. Berdasarkan hasil pengamatan saya, banyaknya pengangguran yang terjadi khususnya di Indonesia dapat disebabkan karena salah satu faktornya karena pertumbuhan percepatan penduduk yang dapat menyebabkan banyaknya pengangguran karena kurangnya lapangan pekerjaan. Tapi kita bisa dapat mencegahnya dan menambah skill kita dengan cara seperti berpendidikan dari jenjang SMP, SD, SMP, SMA, atau SMK, lalu ke sarjana. Ini dapat menambah skill serta pengetahuan kita yang dapat membuka lapangan pekerjaan. Sekian dari saya, terima kasih. Mereka telah mengambil gambar, ya kan?
menyelesaikan gambar. Khususnya kita ini membahas yang ada di Indonesia, pengangguran yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena tingkat skill atau kemampuan itu sangat mempengaruhi yang namanya kesempatan kerja. Karena di dalam pekerjaan kita membutuhkan yang namanya keterampilan. Siapa yang tahu? Karena dapat membantu kita dalam bekerja. Dari kelompok audio teori, siapa yang bisa mempresentasikannya ke depan? Oke, taksi, silakan ke depan. Oke, yang kami dapat dari audio teori ini adalah satu, bahwa pengangguran itu adalah orang yang tidak bekerja dan orang yang sedang mencari pekerjaan, yang bisa diartikan bahwa orang yang tidak bekerja. Kedua, penyebab pengangguran itu ada dua. Yang satu itu adalah besarnya angkatan kerja yang tidak menyimbangi banyaknya kesempatan kerja. Contohnya begini, jumlah tenaga kerja itu sangat banyak dan lapangan pekerja itu sangat sedikit. Jadi tidak ada keseimbangannya yang dapat menyebabkan pengangguran. Yang kedua, masyarakat atau warga negara yang tidak memiliki keterampilan tinggi dan memiliki pendidikan yang rendah. Hal ini sangat menyebabkan bahwa orang itu tidak memiliki keterampilan yang mengakibatkan perusahaan yang tidak menerima warga negara yang berpendidikan yang rendah, karena perusahaan tidak ingin rugi karena warga negara yang memiliki pendidikan rendah memiliki skill yang sedikit. Oleh karena itu, apabila hal ini terus berlanjut, maka akan pengangguran bahkan semakin menyebar. Salah satunya adalah tingkat penduduk yang sangat tinggi, audiovisual. Siapa yang bisa nangkep? Ayo. Oke, Raymond. Setelah saya melihat video di depan, saya jadi mengetahui jenis-jenis pengangguran, yaitu jenis pengangguran terbagi menjadi dua: pengangguran berdasarkan lamanya untuk bekerja dan pengangguran berdasarkan penyebabnya. Pengangguran berdasarkan lamanya untuk bekerja terbagi menjadi tiga bagian. Satu, pengangguran berdasarkan terbuka, yaitu angkatan kerja yang sama sekali tidak bekerja. Yang kedua adalah setengah pengangguran, yaitu angkatan kerja yang tidak bekerja secara optimal dan bisa dikatakan bekerja di bawah jam kerja normal. Yang ketiga adalah pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah angkatan kerja yang tidak bekerja secara optimal karena ketidaksesuaian pendidikan dengan pekerjaannya. Terima kasih. Nah, kita kasih aplaus untuk Raymond. Jadi sekarang Ibu akan membuat sebuah kelompok. Yang disebabkan oleh pihak-pihak Sekarang Ibu panggilkan kelompok 1 untuk mempresentasikan dari hasil kerja kelompoknya ke depan. Pertanyaan dari kelompok kami adalah, mengapa pengangguran disebut sebagai sumber daya yang tersia-siakan? Karena pengangguran disebabkan oleh pihak-pihak yang tidak mengertikan apa yang diperbuat dan juga disebabkan oleh kurangnya skill yang seharusnya didapatkan. Sehingga ia susah mencari pekerjaan yang sesuai dengannya, dan juga pengangguran disebabkan karena tingginya jumlah produk yang diimbangi dari ketersediaan lapangan pekerjaan. Berdiri. Bertepuk tangan sambil nyanyi. Buka tutup, tangan di pinggang. Buka tutup, tangan di bahu. Buka tutup, bertepuk tangan. Sekalian nyanyi semuanya. Semangat. Gulung-gulung sambil menangis. Gulung-gulung sambil teriak. Gulung-gulung jadilah patuh. Baiklah, video saya pada hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam Merdeka Mengajar.